Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di dapur Eci. Di video kali ini saya mau membuat bolu kukus semangka anti gagal yang hanya menggunakan satu telur dan tanpa menggunakan soda. Nah, ini dia, lembut sekali kan teman-teman. Tanpa berlama-lama, yuk ikuti tahap membuatnya. Pertama, kita siapkan wadah terlebih dahulu. Lalu masukkan 1 butir telur ukuran besar. Nah, telur yang digunakan di sini telur yang suhu ruang ya teman-teman. Tambahkan 180 gram gula pasir. Satu bungkus vanili, atau teman-teman juga bisa menggunakan vanili yang cair. Lalu tambahkan 1 sendok teh SP atau bisa diganti dengan menggunakan Ovalet atau TBM. Tambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Nah, di sini kita tidak perlu mengayaknya ya teman-teman. Jadi langsung dimasukkan saja. Setelah itu masukkan 150 ml air matang ya teman-teman. Lalu aduk dengan menggunakan mixer dengan kecepatan bertahap dari yang paling kecil sampai yang besar. Aduk terus sampai mengembang ya teman-teman. Mixer sampai kurang lebih 8-10 menit atau tergantung dari kecepatan masing-masing mixer ya teman-teman. Nah, setelah mengembang yang ditandai dengan adonan yang semakin meningkat, putih, kental dan berjejak seperti ini. Setelah mengembang, kita aduk lagi dengan menggunakan spatula supaya memastikan adonan benar-benar tercampur merata. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman konsistensinya. Jadi ketika kita angkat, adonan tidak mudah putus. Bagi adonan menjadi 3 bagian. Yang pertama dan yang kedua lebih sedikit ya teman-teman daripada yang ketiga. Adonan yang pertama kita tidak beri warna atau kita simpan dulu ya teman-teman. Kemudian untuk yang kedua dan ketiga nanti kita beri warna. Untuk yang kedua kita beri warna hijau ya teman-teman, secukupnya saja. Lalu aduk adonan yang diberi berwarna hijau sampai semua tercampur merata. Kira-kira sudah seperti ini, sudah tercampur merata. Lalu kita simpan terlebih dahulu. Untuk adonan selanjutnya yaitu kita beri warna merah. Teteskan pewarna merah secukupnya. Setelah itu aduk terus sampai semua tercampur ya teman-teman. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, sudah tercampur semuanya. Setelah itu kita tambahkan mesis secukupnya saja, jangan terlalu banyak.
Lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, untuk yang merah sebenarnya lebih banyak dari ini ya. Kemudian siapkan cetakan yang sudah diisi dengan cup. Lalu tambahkan adonan yang berwarna merah sampai kira-kira agak tinggi ya teman-teman. Isi semua cup dengan adonan yang berwarna merah terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama pada semua cup ya teman-teman. Nah, ini dia yang sudah terisi. Lalu tambahkan adonan yang berwarna putih sedikit saja. Lalu timpa dengan adonan yang berwarna hijau sampai agak menutupi keseluruhannya ya teman-teman. Lakukan hal yang sama pada semua cup. Setelah itu hentak-hentakan adonan supaya padat ya teman-teman. Jadi nanti tidak ada adonan yang berongga. Kemudian siapkan kukusan yang sudah dididihkan airnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk tutupnya kita alasi dengan menggunakan kain yang bersih dan diikat kencang supaya tidak ada uap yang menetes nantinya. Letak adonan di dalam kukusan dan jangan lupa diberi jarak ya teman-teman. Lalu kukus selama 15 menit dengan menggunakan api yang besar. Setelah 15 menit dan ini dia hasilnya. Wow, bolunya mekar ya teman-teman. Nah, kita coba tes tusuk ya. Di sini sudah tidak ada lagi yang menempel ya teman-teman. Artinya bolunya sudah matang. Dan ini untuk kukusan yang kedua lebih merekah lagi ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat. Ini dia hasilnya teman-teman. Bolunya mengembang dengan sempurna ya teman-teman. Mekarnya bagus sekali dan lembut juga, bisa dilihat dari serat-seratnya. Saya coba ambil satunya dan ini tidak ada yang bantat ya teman-teman. Coba kita buka. Nah, ini dia lembut sekali, bisa dilihat ya teman-teman. Bolunya matang dan juga empuk, lembut, manisnya pas. Demikian cara membuatnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.